Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Balik lagi bersama saya Muhammad Hendriyadi, Prodi Farmasi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta. Yang tentunya di channel Apil Official. Sekarang, saya akan memperkenalkan alat-alat laboratorium, beserta fungsinya. Terus support channel ini, dengan cara menekan tombol like, comment, and subscribe. Laboratorium adalah salah satu pusat segala aktivitas ilmiah, yang meliputi riset, eksperimen, dan pengukuran. Ada beberapa jenis laboratorium, diantaranya adalah, laboratorium kimia, laboratorium biologi, fisika, dan lain-lain. Peralatan lab yang dipakai di setiap laboratorium, ada yang sama, dan ada pula yang berbeda. Semua memiliki jenis peralatan khas yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Gelas ukur. Gelas ukur berbentuk pipa, dan umumnya, terbuat dari bahan plastik, dengan bagian bawah yang lebar, sebagai kaki, untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Gelas ukur tersebut, memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml, hingga 2 liter. Tabung reaksi. Tabung reaksi merupakan peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia, dan juga tersedia dalam berbagai macam ukuran. Namun pada umumnya, memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 mm. Tabung reaksi, berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair, atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Rak mempunyai 12 lubang yang dilengkapi dengan 12 cekungan di bawahnya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian pinggirannya, terdapat 6 batang kayu lurus, yang berfungsi sebagai tempat untuk mengeringkan tabung reaksi. Labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah alat jenis labu laboratorium yang sering sekali digunakan. Umumnya, Erlenmeyer ini terbuat dari kaca borosilikat, sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer ini bervariasi, mulai dari 50-500 ml. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur, mengukur dan menyimpan cairan. Pipet tetes. Pipet tetes ini merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume yang kecil. Alat ini juga terdiri dari beberapa jenis. Ada pipet ukur, pipet tetes, dan pipet volume, yang tentunya berbeda dalam segi bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitiannya. Fungsi dari pipet tetes ini, sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Pipet filter. Bulk pipet, atau biasa disebut, pipet filter ini merupakan alat laboratorium, yang terbuat dari bahan karet, yang resistan terhadap bahan kimia. Sehingga lebih aman, dan tidak mudah rusak. Fungsi dari filter ini, yaitu, digunakan untuk menyedot larutan, yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Buret. Buret merupakan alat laboratorium, yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Fungsi buret ini, untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. Namun, semua ini tentunya berdasarkan jenis buret yang digunakan. Buret yang kerap dijumpai, memiliki bentuk tabung kaca panjang disertai garis-garis tanda volume dan stopcock di bagian bawah. Stopcock atau katup ini digunakan untuk memulai dan menghentikan aliran cairan atau gas melalui pipa. Pipet volumetrik. Pipet volumetrik ini merupakan alat bantu untuk mengambil larutan. Pada umumnya, bentuk pipet volume ini adalah seperti pipa, yang mana pada bagian ujungnya meruncing, dan di bagian tengah dari pipet volume tersebut membesar. Untuk lebih jelasnya, gambar pipet volume tersebut bisa teman-teman lihat pada gambar di atas. Fungsi dari pipet volume ini adalah untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu dengan tepat. Gelas beker atau gelas piala.
Gelas beker ini berbahan kaca, yang umumnya terbuat dari material kaca borosilikat, yang memiliki ketahanan dan kemampuan terhadap perbedaan temperatur yang drastis, bahkan tahan hingga suhu 200 derajat Celcius. Gelas piala ini, berfungsi sebagai penampung simpel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Batang pengaduk. Batang pengaduk, digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia. Batang pengaduk, umumnya terbuat dari kaca pejal, borosilikat. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman. Namun sedikit berbeda karena bundaran di ujungnya. Labu ukur. Labu ukur, adalah alat kimia, yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini, juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik, dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Gelas arloji. Gelas arloji merupakan alat kimia, yang memiliki fungsi untuk menutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Mortar pastel. Mortar dan pestle, atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Mortar pastel ini, adalah sepasang alat yang telah digunakan sejak zaman purbakala untuk menumbuk, menggiling, melumat, mengulek, dan mencampur bahan-bahan tertentu. Kaki tiga ini, kalau di dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki, yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, baik dari nama, fungsi, atau penjelasan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.